Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Tim-tim Liga 1 udah hampir semua meluncing jersey-nya untuk musim ini ya. Ya ini sih balik lagi ya ke selera masing-masing. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang bagus. Itu sih ya sah-sah saja. Cuma dari 18 klub Liga 1 itu kan musim ini ada 6 tim yang disponsori oleh aparel yang sama, yakni DRX. 3 tim yang disponsori oleh Specs, 1 tim oleh Etam, dan sisanya disponsori oleh brand klub itu sendiri. Kali ini kami akan coba memberikan sebuah komentar soal desain. Catat ya, kami akan mengomentarin cuman soal desain jersinya aja ya, yang disponsori oleh DRX, yang di awal musim ini udah heboh nih dengan hashtag Legacy Not Versi. Jadi seolah-olah ada kesan DRX ini ingin menyingkirkan brand-brand yang dibilang bukan asli Indonesia. Tapi pada kenyataannya menurut pendapat kami lo ya, desain jersey DRX ini nggak ada yang spesial tuh. Bahkan menurut kami ya, terkesan ya gitu-gitu terus. Hampir semua tim yang disponsori oleh DRX jersinya kok kayak gitu semua ya. Kami nggak bilang jelek lo ya, ini ya balik lagi hak kami lah. Kalau bilang desain ini bagus apa enggak ya tuh ya terserah kami lah. 6 tim yang pakai jersey bikinan DRX ini kok desainnya menurut kami lo ya nggak ada yang futuristik, nggak ada yang wah gitu. Nah sekarang kita intip aja nih tim-tim yang pakai aparel DRX di Liga 1. Yang pertama Madura United. Nah ini desainnya ya biasa aja, nggak ada yang menarik tuh, nggak ada yang terlihat apa ya futuristik atau wah gitu. Ini ya biasa aja. Yang kedua Dewa United. Dewa United pun sama loh. Ini simple dan lebih terkesan asal-asalan bikinnya ya. Desainnya loh ya, nggak ada yang wah gitu soal desainnya ini. Yang ketiga PSS Sleman. Ini yang agak lumayan nih. Dari detailnya ada nih, ada coraknya dan juga modelnya juga agak lumayan lah kalau miliknya PSS Sleman ini. PSIS Semarang pun sama pakai DRX, yaitu lagi balik lagi gitu-gitu aja, nggak ada yang wah gitu inovasinya, cuma ada dikasih sedikit aksen mungkin detail-detailnya aja, corak-coraknya aja ya. Atau modelnya sih ya begitu-gitu aja. Yang kelima Persik Kediri, lihat sendiri aja ya, ini desain jersinya kok sangat simpel, terlalu simpel, bahkan seperti kaos latihan lo ya. Kalau dibandingin dengan jersey Persik Kediri musim lalu ya jauh lah ini. Desainnya kok apa ya, kayak gak niat banget lo bikinnya. Begitu juga dengan PSM Makassar yang pakai sponsor atau aparel DRX. Ini kalau dibandingin dengan jersinya PSM musim lalu, ini jomplangnya minta ampun. Jersey PSM musim lalu menurut kami ini adalah salah satu desain jersey terbaik loh, termewah loh di Liga Indonesia kemarin ya. Nah sekarang lihat modelnya begini, ini terlalu simpel dan monoton banget buat kami. Jadi buat DRX nih ya harus banyak belajar lagi. Jangan cuma koar-koar di awal tapi finishingnya ya gitu-gitu doang. Beda cerita kalau DRX ini udah punya nama go internasional, semisal Spek yang udah punya nama ya, meskipun desainnya simple, paling tidak Spek ini kan udah punya nama, otomatis udah orang pun udah kenal lah gitu. Sementara DRX ya meskipun katanya udah lama, tapi kan di dunia sepak bola DRX ini pendatang baru ya, harusnya bisa lebih inovatif lagi. Nah gimana menurut kalian? Persija resmi melepas Aji Kusuma secara permanen. Permanen lo ya, bukan dipinjamkan. Sebelumnya Afrianto Niko malah dipinjamkan ke Dewa United. Nah kenapa Persija ini lakukan hal ini nih? Ya balik lagi lah, financial fair play menjadi penyebabnya. Tim-tim yang memang ingin membentuk atau mendatangkan pemain baru itu harus melepas pemain dulu agar nggak terkena yang namanya regulasi financial fair play. Kita sebagai orang awam mungkin mikirnya gini ya,
Financial fair play itu adalah cuma dibatasin duit 50 miliar buat belanja pemain. Itu doang kan yang tahu. Padahal sistem financial fair play ini tuh berbagai macam aturannya loh di dalamnya. Seperti contohnya gaji dari seluruh pemain dalam satu musim itu berapa, terus juga pemasukan klub itu berapa. Oke, kita kasih contoh yang paling simpel aja deh soal financial fair play biar kita sama-sama paham seperti apa sih financial fair play itu. Mungkin banyak yang kira ya, financial fair play itu cuma dibatasi 50 miliar buat beli pemain. Kalau nggak lewat tadi 50 miliar aman, ya nggak gitu juga. Betul emang, yang 50 miliar itu cuma buat beli pemain. Tapi dalam financial fair play itu ada yang namanya neraca keuangan. Jadi akan dihitung nanti nih di akhir musim nih, berapa uang yang dikeluarkan klub ini dalam satu musim dan berapa uang yang didapat oleh klub ini dalam satu musim. Kalau misalnya pengeluaran lebih besar dari pemasukan ya, ini akan kena juga yang namanya financial fair play. Contoh misalnya nih, klub itu keluar duit dalam satu musim 7 miliar, tapi pemasukannya cuma dapat 3 miliar, kan defisit 4 miliar. Nah itu kena juga tuh financial fair play. Nah kemarin ada pertanyaan nih, kalau memang misalnya financial fair play ini diterapkan di Liga Indonesia atau Liga 1, kenapa Dewa United bisa jor-joran beli pemain asing yang mahal-mahal? Ya itu balik lagi lah, kenapa Dewa United berani jor-joran mendatangkan pemain asing yang mahal-mahal? Mungkin mereka sudah hitung-hitungan kali ya. Sebab kalau kita teliti secara seksama, cuma pemain asing loh yang harganya mahal di Dewa United. Sementara pemain lokal yang didatangkan sangat sedikit musim ini. Bahkan kalau kami lihat ya, pemain lokal yang didatangkan pun harganya mungkin ya di bawah standar. Dan gajinya pun kebanyakan rata-rata mungkin nggak nyampe 100 juta per bulan kali ya. Jadi di sini Dewa United sudah hitung-hitungan nih, untung ruginya dan juga pemasukan dan pengeluaran nanti. Jadi mereka pun udah tahu lah, kalau misalnya musim ini akan adanya financial fair play, mereka pun akan hati-hati. Jadi balik lagi itu kecerdikan dari pihak manajemen Dewa United dalam mensiasati pengeluaran dan pemasukan. Di hukuman dari sanksi financial fair play ini bukan cuma karena klub itu belanjanya lebih dari 50 miliar loh ya. Klub beli pemain di atas harga rata-rata itu kena. Klub ngegaji pemain di atas harga rata-rata pemain itu pun kena. Klub nawar pemain lebih murah itu pun kena. Klub ngegaji pemain di bawah standar itu pun kena. Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran itu pun kena. Hutang lebih dari 30% dibanding pemasukan itu pun kena. Jadi banyak hal, banyak faktor yang membuat klub-klub itu bisa kena yang namanya sanksi financial fair play. Dan apa resikonya? Yaitu sudah kami bilang akan dapat kartu kuning dari PSSI ketika sebuah tim itu melanggar regulasi yang namanya financial fair play. Bisa mungkin dilarang ikutan bursa transfer ataupun juga dan lain-lain. Makanya jangan heran kalau melihat tim kesayangan kalian untuk mendatangkan pemain saja harus ngebuang pemain. Bukan berarti klub itu nggak punya duit loh ya. Tapi balik lagi ada yang namanya regulasi financial fair play. Setiap tim itu nggak boleh kegemukan isi timnya. Karena nanti akan dihitung totalnya nih. Kalau misalnya dalam satu musim itu klub itu memang defisitnya lebih gede dibanding pemasukannya ya. Siap-siap aja bisa dipotong poin atau mungkin kena dilarang lakukan istilahnya transfer ya. Jadi sekarang udah paham ya, namanya financial fair play ini bukan terbatas pada 50 miliar aja, tapi memang banyak peraturannya. Lanjut, ini juga masih banyak yang belum paham nih, banyak yang nanya juga kemarin soal kami bilang PSSI ambil alih LIB. Ini maksudnya gimana ya? Oke, kita akan jelaskan secara pelan-pelan aja ya. PT LIB atau Liga Indonesia Baru ini tuh terbentuk di tahun 2019 silam usai beralih dari PT Gelora Trisula Semesta yang dipimpin oleh Glenn Sugita dari Persib bersama Peter Tanuri dan Erick Thohir. Nah, kenapa PT GTS ini tuh disingkirkan padahal PT GTS ini sudah jadi operator Liga Indonesia ini sejak 1994? Yaitulah adanya konspirasi yang mengatasnamakan para klub. Akhirnya diadakanlah pertemuan atau rapat dengan 48 klub PSSI dan membentuklah yang namanya PT Liga Indonesia yang waktu itu diketuai oleh Cucu Sumantri. Tapi itu pun gak lama ya, Cucu Sumantri mundur dan digantikan oleh Ahmad Hadian Lukita. Tapi sejak itu pula Liga Indonesia ini gak pernah beres. Hadiah juara gak pernah ada.
liga pun ditunda-tunda, match fixing di mana-mana, izin kepolisian susah, dan lain-lain. Hingga puncaknya di 2022, yakni tragedi Kanjuruhan, di mana nggak ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab. PSSI, LIB, Indosiar, klub semuanya saling lempar tanggung jawab. Akhirnya presiden pun turun tangan demi menyelamatkan sepak bola Indonesia yang waktu itu akan di-ban oleh FIFA dengan mengirim Erick Thohir untuk bertemu dengan presiden FIFA. Sepulangnya dari Swiss bertemu dengan Presiden FIFA, Erick Thohir pun menemui Presiden Jokowi dan ternyata didapatkanlah kesepakatan antara Indonesia dengan FIFA. Jadi FIFA waktu itu memberikan dua pilihan nih pada Indonesia, apakah menyetop sepak bola Indonesia secara total selama 2 tahun atau transformasi total sepak bola Indonesia dengan melibatkan pemerintah. Jadi pilihannya cuma 2 waktu itu ya. Indonesia nggak boleh ada sepak bola lagi selama 2 tahun, atau memang semuanya dirombak total, atau istilahnya yang sekarang kerennya itu adalah transformasi sepak bola. Makanya Erick Thohir itu sering banget bilang yang namanya transformasi sepak bola. Jokowi tahu borok utama sepak bola Indonesia kan ada di 2 titik, yakni PSSI dan LIB. Maka dikirimlah Erick Thohir untuk masuk ke PSSI. Dan ketika Erick Thohir terpilih sebagai ketum PSSI, nah awalnya sih belum juga ada perombakan ke LIB, sebab ya Erick Thohir masih fokus untuk membenahi timnas dulu. Istilahnya diliatin dulu deh sambil ngirim anggota ya, ini Zainuddin Amali untuk masuk ke anggota LIB yang waktu itu masih dikuasai 99%-nya ini oleh klub ya. Dan PSSI itu baru 1%. Jadi waktu itu Erick Thohir cuma ngirim Zainuddin Amali aja ke LIB sebagai perwakilan yang 1%. Tapi ternyata itu pun gak cukup. LIB masih juga belum bisa berbenah ya. Akhirnya menunjuk Ferry Paulus dan juga menambah lagi dengan memasukkan yang namanya Teddy Cahyono dan Azrul Ananda. Nah, dengan bergantinya musim, yakni musim 2024-2025, otomatis RUPS LIB udah dijalankan. Nah, dengan ini barulah PSSI atas mandat dari presiden akhirnya masuklah ke dalam LIB. Jadi, saat ini LIB ini di bawah komando atau di bawah pengawasan PSSI. Semuanya itu PSSI yang atur, sponsor PSSI yang cari. Terus juga jadwal liga pun PSSI yang atur, hadiah juara PSSI yang kasih, VAR dan fasilitas wasit semuanya PSSI yang menentukan atau yang mengadakan. Karena klub itu cuma bayar pendaftaran aja ke LIB, yang nantinya uang pendaftaran ini akan dibagikan lagi ke klub berbentuk subsidi per musim. Nah, kenapa PSSI baru sekarang masuk ke LIB? Ya gimana lagi kalau emang ini kan udah perjanjian antara pemerintah dengan PSSI dan juga FIFA kemarin ya. Kalau memang sepak bola Indonesia ini nggak mau dibekukan oleh FIFA ya, pemerintah harus turun tangan bersama PSSI membenahi yang namanya liganya. Nah, sekarang udah paham ya, yang dimaksud LIB diambil alih oleh PSSI itu bukan berarti seluruh saham LIB ini dikuasai PSSI, enggak. LIB tetap dimiliki oleh para klub, tapi para klub ini harus laporan pada PSSI, atau istilahnya gini deh, PSSI ini kan pemilik para klub. Ya udah, kalau lu mau ada liga silahkan ikutin kami, kalau lu nggak mau ada liga ya silakan urus sendiri tuh LIB, gitu istilah kasarnya seperti itu. Makanya sekarang LIB di bawah pengawasan PSSI.